Jadi nanti misalnya saat ini pun masih kekeh dipasang, nanti tanggal 11 sampai 13 itu semua APK yang ada di Kota Surakarta ini, baik di tempat-tempat yang dilarang ataupun tidak, itu tetap harus ditertibkan. Pembatalan itu adalah pada saat politik uangnya itu TSM, terstruktur, masif, dan sistematif. Jadi ada di 50% lebih dari wilayah. Misalnya di Solo ya, politik uangnya ini ada di, karena 5 kecamatan, berarti kan 3. Misalnya di Banjarsari, Serengan, Pasar Kliwon. Itu sudah mencukupi untuk menjadi TSM. Dan itu sanksinya adalah pembatalan. Ya, halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Ahmad di program Ngaso Tribun Solo. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu Mbak Poppy. Yeah. Selamat siang Mbak Poppy. Selamat siang Mas Jadi Ahmad. kita akan ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana kewenangan Bawaslu Solo dan bagaimana dinamika perpolitikan hingga saat ini kita sudah memasuki masa kampanye. Ya, betul. Nah, mungkin yang pertama ini dulu. Mungkin banyak yang belum tahu bagaimana kewenangan Bawaslu. Jadi apakah hanya mengawasi yang berkait dengan UU Pemilu saja atau bisa juga mengawasi mungkin penerapan undang-undang yang lain yang juga berkaitan dengan pemilu. Gimana itu? Baik, terima kasih Mas Ahmad ya, dan saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Bawaslu, bahwa kewenangan Bawaslu itu ada di ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 101 ya. Di situ disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota itu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran pemilu ataupun sengketa proses pemilu. Nah, pelanggaran pemilu itu ada beberapa. Salah satunya adalah pelanggaran kode etik, kemudian pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran tindak pidana pemilu, dan yang keempat adalah pelanggaran ketentuan perundangan lain. Nah, yang disebut dengan kewenangan Bawaslu di dalam penanganan pelanggaran ketentuan perundangan lain itu misalnya dugaan netralitas ASN, TNI, dan Polri, seperti itu Mas. Jadi kalau misalnya kita melihat kasus ya Mbak ya, misalnya kemarin ada Mas Gibran bagi-bagi susu gratis di CFD. Nah itu kan ternyata tidak melanggar UU Pemilu, tapi dia melanggar perda yang berkaitan dengan yang mengatur CFD. Di situ dianggap ada muatan politik, kemudian dan di situ ternyata dianggap pelanggaran, walaupun berarti di poin terakhir itu ya Mbak ya, perundangan lain itu. Kalau terkait dengan pelanggaran bagi-bagi susu oleh Cawapres 2 itu bukan menjadi ranah kewenangan dari Bawaslu Solo. Saya tidak akan berkomentar terkait itu karena kasus itu kan sudah ditangani. Sudah ditangani oleh Bawaslu RI yang mengatakan bahwa itu bukan pelanggaran pemilu, kemudian juga ditangani oleh Bawaslu Jakarta Pusat, dan apapun itu bentuk dari sanksi yang akan dikenakan itu bukan merupakan kewenangan dari Bawaslu, karena kan itu lokus deliktinya ada di Jakarta, bukan ada di Solo. Jadi ranah kewenangan kita itu hanya yang berada lokus deliktinya itu ada di Solo. Seperti itu Mas Ahmad. Kalau kemudian ada ASN yang misalnya ada dugaan ketidaknetralan. Nah itu bagaimana nanti misalnya ketika ada dugaan Bawaslu berperan seperti apa Mbak? Baik. Muara dari penanganan pelanggaran itu ada 2 Mas, yaitu temuan dan laporan. Kalau temuan berarti kan netralitas ASN dugaannya itu ditemukan oleh pengawas kita. Tetapi kalau laporan itu dilaporkan masyarakat kepada Bawaslu. Nah, sama, cara penanganannya sama. Karena itu adalah ketentuan perundangan lain. Itu Bawaslu hanya bertugas meneruskan kepada instansi yang berwenang. Misalnya ASN berarti kita meneruskan kepada ke ASN. Meskipun nanti temuan dan laporan itu kita buat kajian. Nah, kita teruskan itu. Form temuan, form laporan, kemudian kajiannya itu kita teruskan kepada KASN. Nah, nanti yang akan merekom atau memberikan sanksi itu KASN, bukan dari Bawaslu. Tetapi Bawaslu adalah pintu masuk. Pintu masuknya tetap dari Bawaslu. Seperti itu. Jadi termasuk nanti ketika ada ketidaknetralan itu dilaporkan dan nanti yang memberikan sanksi adalah KASN. Ya, tapi Bawaslu menjadi pintu masuk, Mas. Jadi tetap masuknya lewat Bawaslu, tidak bisa langsung kepada KASN pelapornya. Tetapi harus tetap melalui Bawaslu, kemudian Bawaslu meneruskan laporan atau temuan itu kepada instansi yang berwenang kalau
ASN, dalam hal ini ke ASN seperti itu. Kalau di Solo sejauh ini apakah sampai saat ini belum ada ya? Baik temuan maupun laporan terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri belum ada. Okay. Nah, kalau ini Mbak, sekarang sudah memasuki masa kampanye. Dari sejak tahapan awal sampai sekarang, apa pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh peserta pemilu? Masa kampanye dimulai 28 November sampai dengan 10 Februari ya. Kemudian di dalam kampanye itu kan ada beberapa metodenya. Metodenya pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, media sosial, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan kemudian adalah kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan. Nah, kebanyakan yang melanggar terkait dengan metode kampanye adalah pemasangan APK. APK itu kan pemasangannya sudah ditentukan kalau dulu di Perwali 2 tahun 2019 ya, tapi sekarang perwalinya sudah berubah menjadi Perwali 26 tahun 2023. Kemudian ada lagi Surat Keputusan Ketua KPU Kota Surakarta nomor 121 tahun 2023 tentang larangan-larangan pemasangan APK di tempat-tempat tertentu. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya dilanggar seperti itu. Kalau melanggar ketentuan atau surat keputusan KPU, berarti kan dia melanggar administrasi. Nah, sanksinya adalah kita tertibkan. Jadi Bawaslu dengan KPU, dengan Satpol dan dinas terkait itu nanti akan menertibkan APK yang pemasangannya diduga melanggar ketentuan tadi, ketentuan SK KPU tadi dan Perwali di Solo ini terkait dengan APK. Tapi penertiban kan sudah sangat sering dilakukan. Iya, tapi ternyata betul. Tidak ada efek jerah. Iya. Ini apa Mbak yang karena ini administrasi, tentu yang dapat kita lakukan adalah menghimbau kepada partai politik. Jadi sebelum kita melakukan penertiban, sebenarnya kita sudah membuat himbauan-himbauan agar menertibkan secara mandiri. Nah, seperti itu Mas. Jadi di masa kampanye ini kan memang boleh itu memasang APK, tetapi kan yang tidak boleh itu dipasang di tempat-tempat yang dilarang, misalnya di wet area, kemudian di cagar budaya, di tempat pendidikan, tempat ibadah, kemudian di fasilitas pemerintah, itu kan tidak boleh. Seperti itu. Nah, nanti tanggal 11 sampai 13 Februari itu semua APK dan atribut itu akan kita tertibkan. Karena itu masa tenang ya. Masa tenang itu masa di mana tidak boleh ada satupun atribut atau APK yang dipasang. Seperti itu. Jadi nanti misalnya saat ini pun masih kekeh dipasang, nanti tanggal 11 sampai 13 itu semua APK yang ada di Kota Surakarta ini, baik di tempat-tempat yang dilarang ataupun tidak, itu tetap harus ditertibkan. Seperti itu. Tapi penertiban itu juga ketika APK itu kemudian katakanlah disita gitu, kemudian ternyata bisa diambil lagi ya Mbak? Iya. Itu gimana itu? Kan jadi dia juga nggak ada efek jerah tadi. Nah itu, karena memang di ketentuan itu tidak ada ya Mas. Jadi justru kalau di 280, pasal 280 Undang-Undang 7 itu disebutkan bahwa perusakan APK itu masuk ranah pidana pemilu. Nah, itu yang menjadi acuan juga bahwa sebenarnya APK yang ditertibkan itu kita kumpulkan di Satpol PP untuk diinventarisir dengan berita acara. Nah, nanti manakala akan digunakan lagi, itu boleh sebenarnya, tetapi dipasanglah di tempat-tempat yang tidak melanggar. Semangat kita seperti itu, tetapi ternyata, ya partai politik tetap memasangnya dia sama seperti itu. Ya, artinya tidak ada konsekuensi yang mungkin merugikan, artinya yang membuat efek jerah itu tadi. Iya. Sebenarnya ada satu efek jerah yaitu terkait dengan perusakan APK. Ya, perusakan APK itu masuk di ranah tindak pidana pemilu, Mas. Itu melanggar ketentuan 280. Nah, itu yang kita juga hati-hati ya dalam menertibkan itu, jangan sampai APK itu nanti rusak. Ya kita itu juga harus mendokumentasikan pada sebelum dan setelah seperti itu. Jadi nanti tidak ada komplain-komplain dari peserta pemilu seperti itu. Tapi kan karena saking banyaknya juga nggak mungkin setiap hari nggak mungkin. Jadi paling tidak misalnya saya masang hari ini, kemudian seminggu kemudian ditertibkan, itu lagi. Paling tidak saya sudah dapat seminggu nih buat masang, itu udah betul. Dianggap untung lah. Iya. Memang ketentuannya seharusnya tidak boleh dipasang di tempat yang dilarang. Tetapi kalau memang itu tidak dilarang, boleh Mas. Jadi kan APK itu pemasangannya termasuk salah satu metode kampanye. Di 275 Undang-Undang 7 itu metode kampanye salah satunya adalah pemasangan alat peraga kampanye. Dan itu boleh sepanjang dia itu tidak melanggar seperti itu larangan dari
SK KPU bahwa pemasangannya itu misalnya tidak boleh di taman, di jembatan, di tiang listrik seperti itu, di paku, di pohon itu kan juga nggak boleh. Nah seperti itu. Oke. Nah kemudian ini Mbak yang kaitannya dengan kampanye berbentuk kegiatan. Kalau perizinan atau pemberitahuan banyak yang melanggar juga atau gimana? Jadi di ketentuan PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye bahwa semua metode kampanye kecuali pemasangan alat peraga kampanye itu harus dan wajib membuat pemberitahuan kepada kepolisian sesuai tingkatannya. Misalnya kegiatan di Solo ya di Solo. Apakah kalau kegiatannya itu kampanyenya di tingkat RT atau RW atau kelurahan, kecamatan boleh di polsek? Ya tidak boleh. Tetap pemberitahuannya itu melalui Polresta, kepolisian di tingkat kota, kemudian baru ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu. Nah, beberapa kadang ada temuan di lapangan bahwa itu memang belum ada pemberitahuan. Nah, makanya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yang mau mengadakan kegiatan kampanye itu silahkan membuat pemberitahuan dulu kepada kepolisian. Meskipun itu baru pemberitahuan ya. Tidak perlu harus ada STTP-nya. Kalau STTP kan produk dari kepolisian. Kalau Bawaslu kita kalau sepanjang itu sudah ada pemberitahuan kepada kepolisian ya sudah kita awasi sesuai dengan SOP yang ada. Seperti itu. Jadi itu penting Mas karena itu untuk memenuhi administrasi. Karena kalau kampanye tanpa pemberitahuan itu kan sanksinya administrasi. Itu misalnya nanti bisa pembubaran seperti itu atau penundaan seperti itu. Kalau kemarin juga sempat mencuat juga Mbak Cynthia Ganesha ya, caleg PSI itu kemarin juga sempat dilaporkan juga. Nah itu seperti apa Mbak kemarin? Waktu itu kan yang menangani adalah Panwas Kecamatan Pasar Kliwon. Karena ini kan pelanggaran administrasi yang berada di tingkat kecamatan, maka boleh ditangani oleh Panwaslu Kecamatan. Jadi tidak harus di Bawaslu Kota. Nah, oleh teman-teman di Kecamatan Pasar Kliwon, kemudian diundanglah itu untuk melakukan klarifikasi ya. Apakah bahwa saat itu memang benar ada kampanye, kemudian kampanye itu memang tidak ada pemberitahuan kepada kepolisian, seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan klarifikasi, Panwaslu Kecamatan membuat rekomendasi kepada Bawaslu Kota. Nah, Bawaslu Kota apakah akan memberikan sanksi? Tentu tidak, karena ini adalah rekomendasi, maka Bawaslu itu meneruskan kepada KPU Solo. Jadi yang memberikan sanksi itu KPU Solo nanti terkait dengan administrasi, terkait dengan rekomendasi ya. Seperti itu Mas. Jadi pelanggaran administrasi itu ada dua macam, yaitu administrasi yang di ketentuan Perbawaslu 7 tahun 2022 itu Panwaslu Kecamatan boleh. Tetapi ada satu pelanggaran administrasi yang hanya boleh diproses di tingkat kabupaten kota dan sampai di RI, yaitu di Perbawaslu 8. Misalnya dia pelanggaran administrasi yang nanti outputnya itu putusan. Jadi yang telapornya KPU. Seperti itu bisa. Kalau yang Cynthia kemarin berarti karena tidak ada pemberitahuan. Iya, karena tidak ada pemberitahuan maka cukup dilaksanakan diproses di kecamatan seperti itu. Kalau seperti itu berapa banyak Mbak yang melakukan pelanggaran mengadakan kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan? Kalau yang kemarin dilaporkan kepada kita itu ya hanya satu itu laporannya ya. Laporan. Tapi temuan sampai saat ini belum dilaporkan kepada kami, belum ada. Karena kan di pengawas kita kan selalu kita minta untuk menanyakan itu kepada calegnya untuk memberikan bukti apakah sudah membuat pemberitahuan atau belum, seperti itu. Meskipun hanya di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan mengadakannya kegiatan. Jadi tetap wajib membuat pemberitahuan, seperti itu Mas. Tapi kadang agak susah juga Mbak membedakan antara ini kegiatan kampanye atau tidak gitu, karena ada yang dikemas dalam bentuk misalnya fun football misalnya, kemudian ada yang musik konser gitu. ya. Nah, batas tegas antara ini kampanye nih gitu. Ya. Baik, izin itu kan dikeluarkan dari kepolisian. Meskipun itu izin dari kepolisian nanti bukan izin kampanye, tetapi kalau di situ berafiliasi dengan paslon ataupun peserta pemilu, Bawaslu masuk di situ Mas. Jadi SOP kita sama. Apakah itu kampanye izinnya, ataupun izinnya misalnya konser musik, sholawatan, ataupun kegiatan lain.
ya tetap kita masuk sesuai SOP. Kita tetap mengawasi dengan ketat seperti itu. Rambu-rambunya juga tetap sama. Misalnya kegiatan lain yang tidak dilanggar, ada olahraga, jalan sehat, kemudian ada perlombaan, kemudian ada deklarasi, ada basar, itu boleh dilaksanakan. Tetapi memang rambu-rambunya harus jelas bahwa di situ itu tidak boleh satu misalnya ada orasi politik, orasi ajakan. Karena itu kan berada di luar ruangan. Yang dia nanti berpotensi menjadi rapat umum. Karena rapat umum kan masih di tanggal 21 Januari sampai 10 Februari. Berarti saat ini kan belum boleh ada orasi-orasi ajakan. Kalau di dalam ruangan itu baru nggak masalah. Mau ada APK, atribut, orasi ajakan, penyebaran bahan kampanye itu boleh dilaksanakan. Tetapi yang kita beri garis besar di rambu-rambunya adalah kegiatan lain yang mereka itu di luar lapangan. Misalnya di Benteng Vastenburg, nah beberapa kali. Kemudian di halaman stadion misalnya seperti itu. Ya boleh silahkan karena itu izinnya izin kampanye juga. Tetapi yang tidak dibolehkan saat itu adalah misalnya ada penyebaran bahan kampanye. Kemudian ada orasi ajakan untuk memilih di tanggal 14 Februari nanti. Seperti itu Mas. Rambu-rambu yang kita berikan kepada pelaksana atau kepada panitia biasanya seperti itu. Tapi kalau hadirnya salah satu paslon itu bisa dianggap kampanye nggak, atau gimana? Tidak masalah, sepanjang dia tidak ada orasi untuk mengajak. Iya. Nggak ada masalah. Iya, nggak masalah. Karena itu kan menjadi salah satu metode kampanye. Kan boleh itu metode kampanye salah satunya kegiatan lain yang tidak melanggar itu tadi deklarasi, konser musik, kemudian kayak basar, kemudian kayak olahraga, lomba itu boleh memang. Jadi memang tidak dilarang. Tetapi kita memberikan rambu-rambu yang jelas agar nanti kampanye kegiatan lain ini tidak berpotensi menjadi kampanye rapat umum. Seperti itu. Kalau masalah ini Mbak, money politik. Iya. Nah, money politik juga belakangan sering dibincangkan. Dan larangannya apakah hanya uang fresh dalam bentuk uang itu atau pembagian misalnya dalam bentuk sembako atau yang lain-lain, apakah juga itu dilarang atau gimana? Di PKPU itu, di PKPU 15 tahun 2023 itu sama sekali tidak dijelaskan ya. Misalnya perlombaan itu apakah ada batas maksimal hadiah atau tidak. Jadi bahwa perlombaan itu boleh dengan hadiah uang, itu bebas Mas, nggak masalah. Kemudian apakah boleh ada door prize? Boleh. Sepanjang kalau door prize itu bukan uang sama sembako. Nah itu yang tidak boleh. Oh, yang tidak boleh hanya dua. Nah, iya. Uang dan sembako. Misalnya mau kasih door prize kipas angin, sepeda motor, sepeda, kulkas, ya boleh, nggak masalah. Kemudian saat ada perlombaan, kan ada kegiatan lain itu perlombaan Mas. Perlombaan mancing misalnya, atau perlombaan kicau burung, apakah boleh ada hadiah uang? Boleh. Karena di situ tidak diatur oleh PKPU. Makanya itu diperbolehkan, seperti itu. Seperti itu Mas. Jadi kalau hadiah memang hadiah door prize itu kita wanti-wanti tidak boleh dalam bentuk sembako. Tetapi kalau uang itu boleh dalam hadiah. Tetapi kalau uang dalam pertemuan terbatas dan tatap muka itu yang tidak boleh. Jadi nanti masyarakat bisa membedakan. Hadiah dalam lomba itu boleh dalam bentuk uang, boleh. Boleh juga dalam bentuk door prize saja. Bukan uang misalnya door prize boleh. Tetapi saat ada pertemuan terbatas, kampanye door to door, misalnya pertemuan terbatas di ruangan, mengundang 100-200 orang, itu nggak boleh ada uang di situ. Karena di ketentuan SKKPU jelas bahwa biaya makan, minum, dan transport tidak boleh dalam bentuk uang. Nah, di ketentuan SKKPU nomor 1622 itu dilarang untuk dalam bentuk uang. Tetapi hadiah itu boleh dalam bentuk uang. Seperti itu. Jadi perlu dibedakan antara hadiah. Ya, apakah nah kegiatannya dibedakan dulu, kegiatan kampanyenya. Apakah ini metodenya kegiatan lain dalam lomba? Boleh. Kan lomba boleh ada hadiahnya. Tapi kalau di pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, itu boleh nggak ada uang? Ya nggak boleh, karena itu kan bisa nanti masuk money politik. Kita juga sudah memberikan informasi kepada tingkat kecamatan dan kelurahan bahwa door prize itu dihindari dalam bentuk sembako juga. Nah, kemudian ini Mbak, berkaca dari mungkin pemilu-pemilu sebelumnya, penindakan itu kan seringkali misalnya sudah terbukti jelas, tapi penindakannya seperti kurang bisa membuat para pelakunya itu efek jerah gitu. Ya termasuk tadi APK, kemudian money politik juga. Itu
sepertinya juga di lapangan masih sangat banyak terjadi. Yeah. Nah itu sebenarnya untuk Bawaslu ini sejauh mana bisa berperan, bisa memberikan sanksi. Kalau misalnya money politik tadi, sanksinya paling berat apa? Kalau money politik itu diatur di ketentuan 515 dan 523 di Undang-Undang 7 ya tahun 2017 itu, bahwa money politik itu ada di 4 tahapan, 4 masa, Mas. 1 di masa kampanye, ini ya masa kampanye. Kedua di masa tenang nanti, tanggal 11 sampai 13. Ketiga pada saat pemungutan. Jadi pada saat pemungutan itu pada saat coblosan. Kemudian yang keempat pada hari pemungutan. Pada hari itu berarti 24 jam di hari tanggal 14 itu. Jadi ada 4 kriteria ini. Dan subjek hukumnya berbeda-beda. Itulah Undang-Undang 7. Undang-Undang produk politik ya. Jadi Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sangat lex spesialis. Jadi politik uang saja dibahas menjadi 4 masa. Jadi tadi kampanye, masa tenang, pada hari pemungutan. Jadi memang sebenarnya sudah sangat berlapis ya. Politik uang itu larangannya berlapis, karena di kampanye ya nggak boleh, kemudian di masa tenang pun nggak boleh nanti, kemudian di saat pemungutan itu ya nggak boleh, kemudian di hari pemungutan juga nggak boleh. Jadi sebenarnya sudah sangat rigid itu diaturnya. Nah, masyarakat atau peserta pemilu yang nekat untuk melanggar ketentuan ini tentu kan akan menghadapi proses di Bawaslu. Apakah kita pernah? Ya pernah. Kita di 2019 itu pernah ada 1 laporan terkait dengan politik uang. Tetapi karena politik uang ini masuk di tindak pidana pemilu, maka kan bukan hanya Bawaslu yang menangani, tetapi ada Gakumdu yang di situ berperan antara kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Nah, di situ akan dibahas apakah laporan ini memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Nah, biasanya yang gugur itu di situ. Karena mungkin buktinya kurang. Saksinya juga sangat lemah, begitu. Karena kan di ketentuan Perbawaslu dan Undang-Undang 7 bahwa syarat utama material itu harus ada bukti. Nah, itu yang kadang tidak sulit. Bisa seperti itu. Harus ada bukti dalam arti apa, Pak? Bukti itu kan bisa video, bukti tertulis, bisa video, bisa alat bukti yang lain, bisa saksi. Seperti itu kan, macam-macam. Jadi waktu itu pada saat 2019 itu hanya ada 1 saksi, kemudian buktinya juga sangat-sangat tidak mendukung. Jadi akhirnya kan memang tidak lolos itu di pembahasan Gakumdu seperti itu. Jadi bukan berarti Bawaslu tidak punya kewenangan, tetap punya. Karena kita nanti mengundang seperti itu, mengundang untuk dimintai keterangan atau untuk klarifikasi. Tapi kalau secara aturan saksi paling berat apa sih, Mbak? Dari pelanggaran pemilu itu? Kurungan, Mas. Kalau di politik uang ini kurungannya 24 bulan sampai dengan 36 bulan. Kalau pembatalan kepesertaan? Ya, pembatalan itu adalah pada saat politik uangnya itu TSM, terstruktur, masif, dan sistematif. Jadi ada di 50% lebih dari wilayah. Misalnya di Solo ya, politik uangnya ini ada di, karena 5 kecamatan, berarti kan 3. Misalnya di Banjarsari, Serengan, Pasar Kliwon. Itu sudah mencukupi untuk menjadi TSM. Dan itu sanksinya adalah pembatalan. Tapi untuk menelusuri sampai di titik itu, apakah di laporannya atau nanti ada laporan kemudian ditindaklanjuti oleh? Ada laporan ditindaklanjuti atau ada temuan dari kita, pengawas kita, bisa. Jadi tindak pidana pemilu itu bukan hanya laporan ya. Jadi temuan dari pengawas kita di bawah juga bisa nanti kita tindaklanjuti. Ya, sepanjang nanti bukti-bukti dari teman-teman kita di bawah itu memang sangat kuat seperti itu. Kalau dalam sejarahnya pernah nggak sih, Mbak, ada temuan yang sampai mendapatkan sanksi yang berat seperti itu? Kalau di Solo ini belum ya, 2019 kemarin hanya 1 kasus, ada 5 kasus ya, yang 4 itu hanya tidak lolos di pembahasan kedua, kemudian 1 kasus itu masuk di penyidikan kepolisian, tapi itu pun kan akhirnya di SP3, tidak masuk, seperti itu ya. Karena memang pidana ini kan nggak mudah ya, karena pembuktiannya memang harus benar-benar memenuhi syarat formal material. Karena kepolisian dan kejaksaan tidak akan gegabah, ya kan? Karena jangan sampai nanti setelah itu masuk di penuntutan, kemudian masuk di pengadilan dan diputus bebas oleh hakim, itu kan menjadi presiden yang bahwa sebenarnya kan syarat formal materialnya itu kan tidak bisa terpenuhi seperti itu. Karena pengadilan nanti kan akan melihatnya dari kacamata yang sangat rigid seperti itu. Tetapi bukan berarti kita tidak akan memproses gitu. Kalau memang ada laporan atau temuan ya tetap harus mau tidak mau, suka tidak suka harus diproses di Bawaslu seperti itu. Kalau untuk administrasi
banyak nggak, Mbak? Kalau dari Kalau administrasi dari pemilu 2019 kemarin rekomendasi juga ada beberapa, misalnya terkait APK banyak. Tetapi terkait dengan putusan kita hanya satu ya. Jadi terkait dengan tidak sinkronnya data perolehan suara antara salah satu caleg dengan caleg lain. Nah, ada laporan kepada Bawaslu dan akhirnya putusan kita memutuskan bahwa KPU itu harus merubah berita acara. Nah, itu yang sedikit agak bermasalah karena mungkin itu sebagai internal parpol ya. Tetapi karena internalnya tidak menyelesaikan, maka dilaporkan kepada Bawaslu waktu itu. Dan memang terbukti bahwa KPU di tingkatannya bahwa dia itu salah menginput jumlah itu salah. Dan itu kan sangat fatal karena begitu salah input harusnya nomor 5 masuk, nomor 4 tidak masuk. Nah, jadi geser sekarang. Nah, nomor 5, yang tidak masuk itu sekarang jadi masuk, yang harusnya masuk sekarang jadi tidak masuk seperti itu. Itu kan luar biasa itu. Dan itu kita sampai digugat juga itu terkait dengan itu. Karena dianggap kita mencampuri urusan partai, padahal kan tidak. Karena memang ada laporan yang masuk kepada kita. Kalau soal yang kemarin seperti diprotes ada surat suara untuk simulasi hanya ada 2 paslon. Kalau Bawaslu juga mengawasi itu kan, Mbak? Iya. Termasuk tahapan simulasi. Kita mengawasi, tetapi waktu itu kan KPU mengatakan bahwa ini itu dari KPU RI kan. Dari KPU RI memang juknisnya seperti ini dan setelah diberikan materi ternyata hasilnya memang hanya ada 2 pasangan calon. Tetapi kasus ini kan sudah ditarik ke RI ya. Jadi nanti biar Bawaslu RI yang akan memberikan statement dan memproses ini seperti itu. Nah, kemudian kalau ini Mbak soal knalpot brong. Ini kemarin ada insiden di Boyolali dan itu juga nanti ya berpotensi rapat umum kita bersama. Nah, kalau Bawaslu menilai knalpot brong ini seperti apa? Ini kan juga terjadi berulang kali dari dulu menjadi tradisi, tapi ini sebenarnya salah dan sangat mengganggu gitu. Betul. Di ketentuan PKPU jelas, PKP 15 tahun 2023 tentang kampanye bahwa peserta kampanye itu dilarang mengadakan konvoi kendaraan bermotor. Itu jelas disebutkan. Berarti kan dilarang. Konvoinya aja nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Apalagi pakai itu. Kalau itu nanti menjadi ranah kewenangan kepolisian untuk menindak. Sudah jelas di PKPU-nya bahwa apabila terjadi pelanggaran terkait dengan konvoi dan lalu lintas itu adalah masuk di ranah dari kepolisian. Silahkan polisi menindak sesuai dengan kewenangannya seperti itu. Seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya memang nggak boleh itu dilarang itu di PKPU-nya. Tapi ini Mbak, kan ya dari dulu memang ada razia dan lain sebagainya, tapi yang menjadi pertanyaan ketika kampanye dengan banyak orang itu justru kepolisian seperti tidak ada karena peran. Mungkin ya saya kan tidak bisa masuk ke ranah kepolisian ya. Kemungkinan saja bahwa karena personelnya terbatas juga ya. Jadi yang menggunakan konvoi itu ribuan, personelnya hanya beberapa. Jadi kan nggak berimbang seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Tetapi memang dari ketentuannya sudah dilarang. Di ketentuan PKPU ini konvoi itu tidak diperbolehkan. Apa Mbak mungkin yang bisa dilakukan untuk sudah membuat himbauan kita. Setiap himbauan ya Mas. Jadi setiap ada kampanye di luar ruangan, di Benteng Wastenberg, di alun-alun di mana kita ditekankan di situ bahwa tidak boleh ada konvoi dan arak-arakan sepeda motor. Di situ jelas. Dan dasar hukum kita juga ada di PKPU 15. Seperti itu. Nah, setelah ini kita akan menghadapi kampanye masih sampai dengan tanggal 10. Nanti yang tadi tahapan untuk rapat umum tanggal 21 ya sampai dengan. Jadi kampanye untuk tanggal 21 sampai 10 itu ada 2. Selain rapat umum yaitu iklan di media cetak dan elektronik. Nah, itu juga berpotensi itu karena dia masuk ke ranah pidana juga. Jadi sebelum waktunya ada iklan dulu itu. Iklan itu kan berbayar ya biasanya. Nah, iklan di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan itu yang nggak boleh juga sebelum tanggal 21 Januari. Begitu. Itu nanti masih akan mengalami itu dan kemudian
masa tenang ya. Masa tenang tanggal 11 sampai 13. Di masa tenang itulah nanti potensi-potensi mungkin diduga pelanggaran politik uang dan lainnya itu juga akan marak itu. Ya kita harus benar-benar fokus juga di masa tenang. Karena masa tenang itu kan masa dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye apapun. Iya. Ya nanti kita juga menghimbau kepada kepolisian ya biasanya untuk masa tenang itu untuk kegiatan pertemuan-pertemuan yang besar itu kan tidak diizinkan seperti itu. Karena itu kan berpotensi nanti. Pertemuan komunitas seperti itu di rumah makan mana di mana itu kan berpotensi juga itu nanti. Berpotensi dijadikan kampanye di situ. Tapi juga kalau mungkin ada pesan untuk masyarakat kan seharusnya kita membangun alam demokrasi yang sehat itu kan kita perlu membangun kesadaran bahwa ketika ternyata calon yang dipilih kok banyak melanggar kampanye. Nah kira-kira kan dia juga akan memerintah ketika sudah terpilih seperti apa nanti kalau banyak pelanggaran. Nah itu gimana itu Mbak? Kalau terkait dengan banyaknya calon yang melanggar, saya tidak akan masuk ke ranah itu ya, karena pelanggaran atau tidak itu kan masih belum ditentukan ya. Sampai saat ini kan saya belum pernah mendapatkan info bahwa salah satu paslon itu diputus dia melanggar ketentuan undang-undang pemilu, kan belum ada. Ya kan. Nah, untuk itu masyarakat juga harus bijaksana bahwa apapun itu karena ini kan politiknya tensinya sangat tinggi. Ya kita harus pandai-pandai dan bijaksana dalam nanti menggunakan hak pilih kita seperti itu. Ya gunakan juga visi misi program dan apa yang sudah dilakukan oleh pasangan calon seperti itu, oleh peserta pemilu yang lain. Kan kita nggak hanya pemilihan presiden nanti, pemilihan legislatif juga, kemudian DPD juga. Ya, gunakan kesempatan untuk masa kampanye ini untuk melihat apakah dari pasangan calon, dari anggota DPR, kemudian dari DPD ini dapat memberikan contoh yang baik seperti itu. Bahwa ini loh, bahwa berbeda itu boleh, tetapi harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kan pemilu hanya 5 tahun, tetapi kerukunan kita itu kan selamanya, Mas. Jadi jangan sampai 5 tahun demokrasi ini menjadi terpecah kita nanti. Seperti itu kan merugikan kita sendiri. Begitu kan, karena nanti setelah terpilih kan siapapun itu presidennya akan menjadi presiden Republik Indonesia ya, bukan presiden dari pasangan calon mana gitu kan. Seperti itu. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Poppy dan terima kasih Mbak Poppy sudah mampir di Tribun dan saksikan Ngaso di episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe Tribun Solo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.